Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi update untuk kamu ya. Energi kamu saat ini dan sebentar lagi. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Karena aku juga bingung ya mau bikin judul apa gitu ya, mau bikin tema apa. Jadi aku langsung baca aja energi update kamu ya. Semoga di sini nantinya bisa membuat kamu terinspirasi, ya termotivasi dan lain sebagainya. Oke. Fokus kepada kartu ini karena ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita fokus kepada kartu ini. Bagaimanakah energi kamu yang akan muncul di sini? Aku akan baca general untuk kamu terlebih dahulu. Setelah itu aku akan bacakan percintaan kamu ya. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini bukan milik kamu saat ini ya. Oke. Di sini ada transformation. Kita susun dulu ya, karena aku akan ambil 3 kartu lagi dari kartu oracle juga. Life purpose. Akhirnya kamu menemukan sebuah tujuan hidup ya. Oke, sebentar. Kita ambil lagi 3 kartu. Fokus kepada kartu ini yang akan muncul. Oke. Sini ada dragon. Ini ada finger. Ini ada lobster. Oke. Ini ada pineapple. Wow, ada reconciliation lagi ya di sini. Kalau aku lihat ya di sini tentang energi kamu saat ini ataupun sebentar lagi, itu seperti akan ada perubahan, transformation ya. Mungkin dari kehidupan kamu di masa lalu yang berantakan, tidak ada tujuan. Sekarang kamu benar-benar sudah memiliki tujuan, sudah memiliki visi dan misi ataupun manifest gitu ya. Nah, karena di sini aku melihat di saat kamu mungkin berada di titik terendah dalam kehidupan kamu, ada kerinduan kamu. Aku merindukan kebahagiaan. Aku merindukan kestabilan, ya. Sehingga akhirnya di sini ada tekad kamu yang kuat ya untuk bisa melakukan perubahan itu. Jadi ini baca kamu secara general ya. Nanti aku akan bacakan dari segi percintaannya kamu. Nah, sehingga akhirnya dengan begitu kamu memiliki sebuah tujuan dalam hidup kamu. Dengan tujuan inilah kamu bisa melakukan sebuah take actionnya. Karena di situ kan ada tujuan hidup, otomatis pastikan kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Tidak hanya dengan duduk diam saja. Nah, disitulah akhirnya kamu berpikir, bahkan kamu berusaha di sini untuk bisa mewujudkannya. Apapun caranya, selagi itu berada di jalurnya, kamu tetap akan melakukan. Itulah kamu. Karena di sini ada tekad kamu yang kuat, usaha kamu yang benar-benar fight di sini. Ya, mungkin di saat ini ya, di energi kamu saat ini ataupun ke depan, seperti akan ada sebuah power ya, kekuatan untuk bertransformasi. Karena kamu sudah tidak mau lagi nih berada di dalam kegelapan. Kamu pasti akan menemukan sebuah titik terang atau sebuah cahaya ya, untuk bisa mencapai suatu kebahagiaan itu. Oke? Aku juga melihat di sini ada dragon, beware of self delusion. Nah, mungkin kamu di sini akan lebih berhati-hati lagi ya, karena di saat kamu memiliki sebuah tujuan hidup, kamu tidak hanya mendapatkan banyak kesempatan dan peluang, tetapi kamu juga akan mendapatkan beberapa dari energi-energi negatif. Ini akan muncul secara tiba-tiba gitu loh. Ya, salah satunya mungkin dari energi masa lalu. Ya, mungkinkah ini dalam percintaan, atau mungkin ini adalah tentang finansialnya kamu, pekerjaannya kamu. Mungkin jika ini dari segi percintaan,
orang-orang di masa lalu yang dulunya menyakiti kamu itu akan kembali. Atau beberapa dari kamu yang bermasalah dari segi pekerjaan. Mungkin kamu dulunya pernah ditipu, kamu pun dulunya pernah dikhianati, ya. Nah, di sini kamu seperti melihat kembali, ya, bahwasanya ada poin-poin yang membuat akhirnya ini terjadi lagi gitu loh. Nah, itu yang membuat kamu harus waspada di sini. Nah, tetapi kamu bisa merubah segalanya. Itu hebatnya kamu. Kamu memiliki power di sini. Nah, ini juga ada lobster. Financial pitch. Intinya ada sebuah finansial kamu yang lagi terjepit di sini, ya. Makanya ini harus lebih berhati-hati. Oke? Mungkin di bulan ini atau mungkin maksudnya di saat ini gitu ya, di saat kamu mendengar readingan ini, kamu mulai muncul di pikiran kamu untuk berusaha, untuk tekun ya, untuk benar-benar memperjuangkan lagi gitu ya. Karena aku juga merasakan ada problem-problem atau masalah yang memang harus kamu khawatirkan di sini. Ya. Tetapi ingatlah, di saat ada masalah, perubahan akan terjadi. Itu pastinya ke arah yang lebih baik, ya. Karena ada ketekunan di sini. Karena ini sinkron ya. Jadi ada kartu-kartu yang menggambarkan sebuah kekacauan dalam hidup kamu, ya. Ada sebuah kesedihan, keterpurukan ataupun masalah apapun itu. Tetapi di sini ada ketekunan dalam diri kamu karena kamu merasa aku merindukan diri aku yang dulu gitu loh. Akhirnya kamu perjuangkan lagi. Nah, disinilah ternyata itulah tujuan hidup kamu. Prioritas kamu itu adalah bahagia. Maka kebahagiaan itu akan benar-benar kamu wujudkan kembali. Oke? Atau bisa juga ya di sini ini tentang perubahan dalam diri kamu sendiri. Kamu merasa dulu itu kamu adalah orang yang terlalu ambisi atau kamu orang yang terlalu gegabah gitu ya dalam mengambil keputusan. Kamu juga dulunya terlalu banyak mengambil keputusan itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu gitu ya. Hanya dengan bertindak saja. Itu membuat kamu dulunya akhirnya bisa terpuruk, mudah dibohongi, mudah ditipu oleh orang. Karena pandangan kamu dulunya itu hanya pandangan luar saja yang kamu lihat. Kamu nggak benar-benar meneliti atau mencari tahu terlebih dahulu ya, mungkin tentang seseorang yang dekat dengan kamu, atau mungkin dari segi finansial ataupun pekerjaan itu, ya, dan akhirnya membuat semuanya berantakan. Nah, namun saat ini kamu itulah mungkin ya proses pendewasaan, proses kamu untuk menjadi orang yang bijak ya. Nah, jadi harus benar-benar kita lewati dan kita jadikanlah itu sebagai pelajaran ya bagi kita. Nah, jadi ini yang terbaca. Oke, kita lihat ya dari segi percintaan kamu itu bagaimana. Masalah percintaan. Bagaimana percintaan kamu saat ini ataupun ke depan? Apakah yang terbaca? Karena aku melihat ya ini ada perubahan mungkin dari segi percintaan kamu bisa jadi ya. Karena di sini bacaan energi general kamu itu benar-benar harus bisa berubah. Oke, ada teddy bear. Aku melihat ada seseorang yang ingin bertemu dengan kamu. Apakah ini orang yang berada di masa lalu? Reconciliation. Ada seseorang yang berasal dari masa lalu yaitu ingin bertemu dengan kamu. Ya, bertemu dengan kamu. Kenapa? Memang hubungan kamu dengan dia itu udah cut down. Dia udah mengakhiri, dia udah memutuskan ya komunikasi dengan kamu. Atau seseorang ini mungkin baru beberapa hari ini yang sudah memblokir atau sudah menjauh dari kamu, menjaga jarak dan lain sebagainya. Tetapi ternyata seseorang ini benar-benar ingin kembali bertemu dengan kamu. Dan ada juga sih beberapa dari dia udah membuka blokirnya. Ini dari segi percintaan kamu. Kenapa? Karena tidak bisa hidup tanpa kamu, tidak bisa jauh dari kamu, ya, tidak bisa melakukan sendiri, ya, apapun itu kegiatan yang kamu kerjakan ataupun dia kerjakan tidak bisa sendiri. Dia selalu ingin bersama dengan kamu, ya. Aku juga melihat beberapa dari kamu dengan dia ada hubungan yang sudah disabotase. Apakah di sini mungkin dari segi keluarga kah itu yang sudah menghancurkan hubungan kamu dengan dia, atau ada restu orang tua yang tidak kamu dan dia dapatkan, tapi dia tidak ingin berjuang, atau kamu yang tidak ingin berjuang gitu ya, sehingga akhirnya semua itu berantakan. Hubungan kamu dengan dia itu ya berpisah, saling meninggalkan, ya hancur gitu ya. Tetapi di sini aku melihat ada transformation-nya.
Mungkinkah di saat dia ingin bertemu dengan kamu, di situ dia sudah mempersiapkan segalanya. Mungkin dia sudah merubah dirinya, dia sudah menjadi bijak, atau dia tahu dulunya dia itu tidak memperjuangkan kamu, atau dia dulu sempat mengabaikan kamu. Tapi saat ini, di saat dia tidak bersama dengan kamu, disitulah dia kayak ngerasakan kamu itu berbeda dari yang lainnya. Dia merindukan kamu, ya. Dia benar-benar merasa hidup aku itu hampa tanpa kamu. Jadi maunya itu ya ketemu dengan kamu, mungkin memperbaiki kembali hubungan bersama dengan kamu, ya. Begitu. Karena ada juga ya, kalau kita itu sudah merasa cocok, terus kita sudah lama menjalin satu hubungan, ya wajar saja kalau ada kerikil-kerikil yang datang, yang masuk ke dalam hubungan kita, terus ada masalah begitu ya. Itu sebenarnya wajar. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bisa nggak kita perjuangkan hubungan ini? Ya, makanya di sini dibutuhkan saling pengertian, saling memahami, saling menerima satu sama lain, ya. Itu yang terpenting. Karena jika kita tidak bisa menerima mungkin pasangan kita, kekurangannya, kelebihannya, ya hubungan kita tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan kita sering saling menyalahkan, saling tidak sinkron begitu ya. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Memang antara kamu dengan dia itu mungkin butuh introspeksi diri. Ada self worth, ada value, ada time to heal gitu ya. Mungkin dia mencoba untuk ya aku mencoba sendiri dulu. Bisa nggak aku tanpa kamu? Bisa nggak aku jauh dari kamu? Ya ternyata nggak bisa. Dia ingin ketemu dengan kamu, want to that. Dia ingin menentukan kapan ya kita bisa bertemu lagi, kapan ya kita bisa bersama lagi. Karena di sini ada reconciliation. Apakah seseorang ini ingin kembali ke kamu dikarenakan dia punya masalah dari segi keuangannya, dia punya masalah dari segi finansialnya, apalagi dia mengetahui kamu itu adalah orang yang mandiri, orang yang sukses, orang yang berhasil, sehingga dia mencari kamu lagi. Padahal di sini mungkin kamu pernah mengalami suatu keterpurukan. Mungkinkah di saat bersama dengan dia memanfaatkan kamu? Dia mungkin mencari keuntungan dari kamu, sampai kamu mungkin memiliki sebuah masalah dari keuangan. Tetapi di saat kamu mungkin jauh dari dia, kamu mulai fokus kepada finansial kamu, pekerjaannya kamu, sehingga akhirnya kamu bisa mencapai ya perubahan, bisa sukses kembali. Nah, di saat kamu sukses itulah dia datang lagi. Kan udah jelas banget ya, dia kayak membutuhkan kamu di saat dia butuh aja. Memanfaatkan lah ya tepatnya ya. Nah, jadi ini. Nah, semua itu tergantung kepada kamu ya. Dari percintaan kamu ini terhubung juga, terkoneksi juga dengan finansial. Ya, karena ada asas manfaat di sana. Oke? Itulah yang terbaca dari energi kamu dan dia ya. Percintaannya kamu. Sekarang mungkin ada beberapa dari kamu lebih kayak, ya aku akan meningkatkan nilai diri aku, value aku. Ya, karena disitulah time to heal aku pengen menunjukkan kepada dunia kalau aku itu bisa sukses, aku bisa layak gitu ya untuk dicintai, dihargai, dianggap, diprioritaskan begitu. Dan akhirnya ya seseorang berasal di masa lalu itu muncul lagi ke hadapan kamu. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarotnya seperti apakah yang akan terbaca ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Five of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Aries, Leo, Sagi ya. Ini juga ada The Moon, ada Pisces, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Jadi di sini aku melihat memang ya, di antara kamu dengan seseorang ini terjadi konflik. Kalau kita baca dari segi finansial, mungkin ini dalam dunia pekerjaan ya. Kamu berkonflik dengan teman-teman kerja kamu, atasan kamu, atau memang banyak yang toksik di sana, ya. Banyak yang toksik. Dan itu akan mempengaruhi kinerja kamu, mempengaruhi hasil kerja kamu. Sehingga membuat kamu merasa kayak, ya mungkin beberapa dari mereka ingin membuat kamu itu jatuh, ya.
karir kamu jatuh, kamu tidak dianggap atau yang lainnya. Ya, tetapi di sini aku melihat beberapa dari kamu itu merasakan, ya pernah sih merasakan sakit hati sih. Hati aku sakit gitu loh. Sakit kayak dipermainkan oleh teman sendiri. Karena ada seseorang yang mungkin membohongi kamu atau bagaimana ya. Tetapi di sini kamu mencoba untuk merubah keadaan itu. Kamu mungkin tidak dendam ya. Kamu tidak dendam, kamu tidak mencoba untuk membalas gitu ya perbuatan mereka ya. Namun di sini kamu mencoba untuk selalu berbuat baik. Nah, disitulah akhirnya kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan, keberhasilan ya. Arti kata mohon maaf, kamu selalu diberikan sebuah peluang, kesempatan untuk menunjukkan kalau kamu itu adalah orang yang layak, orang yang berhak ya untuk mendapatkan sebuah kesuksesan ini. Mungkinkah dari segi jabatan, pekerjaan, bisnis gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu akhirnya merasa aku harus meraihnya gitu loh. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ada pack of wands. Kenapa kok bisa kamu raih ini? Karena kamu fokus kepada tujuan hidup kamu, ada life purpose. Kamu fokus kepada tujuan kamu. Mungkin tujuan kamu, aku harus benar-benar tunjukkan kalau aku layak loh untuk pekerjaan ini, untuk jabatan ini. Nah, ternyata benar. Nah, begitu juga mungkin halnya dalam bisnis yang kamu geluti gitu ya. Banyak rekan-rekan bisnisnya kamu yang awalnya tidak percaya gitu ya. Tetapi kamu menunjukkan kalau kamu itu layak. Sehingga mereka-mereka ya mencari kamu. Mereka-mereka mungkin ingin berlomba-lomba untuk menjalin hubungan pekerjaan dengan kamu. Jadi rekan bisnisnya kamu, jadi bisnisnya anak kamu gitu ya. Nah, jadi ini yang kamu buktikan. Sehingga membuat orang-orang merasa kayak, oh, kagum sama kamu. Ya, ada the moon. Nah, di sini banyak akhirnya orang-orang yang ingin mencari kamu. Jadi ada harapan-harapan kamu itu akhirnya akan terwujudkan di sini. Ada harapan-harapan kamu itu mungkin akan terrealisasikan. Ya, banyak ya. Itu semua berkat transformasinya kamu. Dan itu juga berkat kegigihan kamu, ketekunan kamu, usaha yang kamu lakukan. Jadi kalau kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin ya, pasti akan ada hasilnya. Pasti akan tampak hasilnya. Ya. Jadi inilah beberapa teman-temanku semuanya. Jika dalam pekerjaan kamu punya masalah, sekarang kamu jangan mikir masalah itu akan terus menggerogoti kamu, jangan. Tapi kamu harus berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Karena semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya, ya, benar ya. Makanya di sini kamu harus benar-benar bertransformasi. Kamu harus bisa merubah semuanya. Perubahan ini nantinya yang akan membawa kamu kepada suatu tujuan hidup kamu yang akan terrealisasikan. Oke. Nah, jadi buat teman-temanku mungkin inilah yang bisa aku sampaikan untuk teman-temanku semuanya. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun yang terbaca, ambil positifnya ya. Jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Sampai ketemu lagi. Dadah.